Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga saling serang dengan batu dan balok kayu di Pasar Karuisi, Kota Makassar. Dari rekonstruksi pembunuhan petani di Pangkep terungkap, pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Seorang penumpang kapal yang berlayar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melompat ke laut. Petugas pemadam kebakaran memusnahkan sarang tawon yang meresahkan warga Kelurahan Lompu, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Lokasi sarang tawon yang bertengger di atas pohon tidak jauh dari tempat anak-anak bermain. Air campuran deterjen disemprotkan petugas pemadam kebakaran Parepare saat memusnahkan sarang tawon di perumahan warga Kelurahan Lompu, Kecamatan Bacu Kiki. Keberadaan sarang tawon meresahkan warga karena bertengger di atas pohon dekat tempat anak-anak bermain. Dari laporan warga, induk tawon sudah menyengat anak-anak yang sedang bermain di sekitar sarang tawon. Di kompleks BTN Keren Sulawesi, itu kompleks permainan, tempat permainan anak-anak. Jadi kalau sore anak lagi main, tadi pagi anak main diserang sama induknya sarang tawon. Jadi ada 2 anak kecil usia 7 tahun sampai 10 tahun yang kena. Jadi kami menuju ke lokasi, betul sarang tawonnya sangat besar. Kalau proses evakuasinya sendiri seperti apa? Jadi kami pakai deterjen kayak rinso, Daya untuk menembak ke atas untuk mengemburkan tawonnya. Seorang penumpang kapal yang berlayar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melompat ke laut. Usai pencarian cukup lama, kondisi penumpang ditemukan selamat oleh nelayan. Kapal motor Aditya berlabuh di perairan Majene, Sulawesi Barat untuk mencari Dahlil, penumpang yang melompat ke laut saat berlayar menuju Pelabuhan Nusantara Parepare. Akibat pencarian memakan waktu cukup lama, kapal terlambat tiba di Kota Parepare. Petugas Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare masih menyelidiki alasan penumpang tersebut melompat ke laut saat kapal berlayar. Salah satu penumpang Aditya itu lompat dari kapal. Kalau informasi yang diterima memang betul ada satu orang yang melompat dari kapal Aditya. Tapi untuk data akuratnya setelah kapal Aditya sandar nanti. Sandar ya. Pak. Penumpang yang melompat ke laut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Majene, kemudian dibawa ke Majene bersama istrinya. Itu yang lompat tadi, pada saat dia lompat itu pas ada jaringan, dia lompat di sekitar di Batu Doro. Ada juga perahu kecil di situ. Tapi yang jelas yang jadi masalahnya itu yang mencurigakan itu orang. Kenapa juga istrinya itu tidak pernah dia menangis. Oh, yang lompain lagi. Yang lompat, istrinya di atas kapal tidak pernah dia menangis. Jadi begitu tadi ceritanya itu. Tapi tidak didapat, Pak. Nah, sudah ditangani di Polres kayaknya Majene karena di situ kan TKP-nya di situ. Oh, didapat kita. Iya, didapat, tapi itu yang lompat tidak mau lagi kembali di kapal. Tidak mau. Jadi tadi saya di situ sebenarnya solusinya itu harus istrinya yang ikut turun. Jangan sampai nanti istrinya ikut di kapal langsung mengadu lagi sama usaha bandar. Jadi satu-satunya jalan istri yang turun. Jadi saya suruh minta izin dulu ke kaptennya. Berapa lama tadi Pak pencarian sebelum? Ada 2 jam kayaknya. Usai penumpang yang melompat ke laut ditemukan, kapal Aditya melanjutkan perjalanan hingga merapat di Pelabuhan Nusantara Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kalau tadi melompat ke laut, yang ini ada sebuah truk yang jatuh tercebur ke laut di dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Hal ini terjadi saat sopir truk sampah hilang kendali saat memundurkan mobilnya ketika menunggu penurunan sampah dari atas kapal. Sang sopir mengalami luka ringan setelah melompat keluar sebelum truk tercebur.
Inilah rekaman CCTV truk sampah jatuh ke laut saat akan mengangkut sampah dari atas kapal Labobar di dermaga pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Supir truk bernama Hashim kehilangan kendali begitu memundurkan mobilnya saat menunggu penurunan sampah dari atas kapal. Hashim mengalami luka ringan setelah melompat dari truknya. Meskipun sempat ikut terseret karena kakinya tersangkut, sang sopir berhasil diselamatkan belasan buruh pelabuhan di sekitar lokasi. Truk telah dievakuasi dari laut, Hashim pun juga telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Evakuasi truk menggunakan kren dan kapal oil boom guna menjaga kontaminasi minyak kendaraan tercemar saat jatuh ke laut. Truk sampah milik PT Pelni yang berkegiatan untuk mengambil sisa sampah dari kapal Pelni, yaitu kapal Dororonda ya. Labobar, kapal Pelni Labobar itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau di luar kendali karena mungkin waktu yang sangat dini hari, mungkin kurang istirahat apa semua, sehingga kendaraan itu mundur masuk ke dermaga atau ke laut gitu. Itu kan waktu itu jatuhnya Pak, posisinya ada kapal Labobar. Iya. Apa tidak terjadi gesekan antara lambung kapal? Tidak terjadi gesekan karena pas di haluan itu kan agak runcing, dia punya haluan. Jadi pas di bawah haluan itu dia jatuh mundur ke belakang. Ya. Usai dievakuasi dari laut, truk sampah diparkir di dermaga pelabuhan Soekarno-Hatta. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.